Jumpa lagi dengan Wana-Wana Aquaponik Keluarga. Siap. Untuk episode yang keempat ini, kita akan membahas tentang pemipaan, terutama di bagian kolam, pengendapan, dan biofilter. Mikro aquaponik akan dijelaskan oleh Mas Tirta. Pertama dari mana Mas Tirta? Itu namanya? Kolam. Oh ya, terus kemana? Ya, itu namanya apa? Pengendapan. Oh ya, terus lanjut ke berikutnya kemana? Nah, ke situ namanya apa? Biofilter. Oke, terus habis itu ngalir kemana? Itu apa? Tanaman. Oke, bisa di tanaman? Dari tanaman ke Kolam. oke, berarti terus berputar. Di belakang saya ini sudah ada aquaponik mikro yang memang saya buat khusus untuk belajar pemipaan ya. Aquaponik ini walaupun kecil saya buat lengkap supaya kita bisa belajar lebih jelas. Keempat komponen saya buat yaitu kolam, bak pengendapan, kemudian biofilter, dan tanaman. Di dalam pemipaan, saya menyarankan menggunakan pipa ukuran minimal 2 in ya, supaya aliran air bisa lancar. Untuk yang komponen pertama, kolam, terutama bagian outputnya, bagaimana supaya kotoran bisa kesedot atau tertarik ke bak pengendapan lebih maksimal. Di sini ada beberapa cara mengalirkan air dari kolam ke bak pengendapan. Cara pertama dengan seperti ini, ya. Hanya dialirkan saja seperti ini, bagian atas seperti ini. Ya. Air bisa mengalir masuk ke bak pengendapan. Tapi di sini karena kotoran, gaya gravitasi cenderung berada di dasar kolam, tentu tidak akan kesedot menuju ke pengendapan. Kalau seperti ini hanya kotoran yang di permukaan saja ya, yang akan terbawa ke pengendapan. Kemudian ada lagi dengan cara seperti ini ya. Ini masuk ke kolam, ini lubang ya, ini output kolam, belokkan seperti ini, kita pasang seperti ini. Dengan cara seperti ini bisa, dan kotoran yang di bagian bawah itu bisa kesedot. Seperti itu bisa mengalir ke pengendapan. Hanya jika caranya seperti ini, ketika sewaktu-waktu di sini tersumbat, ya, sini tertutup, sementara di bak biofilter air terus disedot, tanaman kemudian masuk ke kolam, yang terjadi adalah kolam akan penuh airnya. Kemudian lama-lama jika air terus bisa mengalir, tentu kolam akan luber, airnya akan keluar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika seperti ini, pasang seperti ini, itu bisa terjadi yang namanya sifon. Jika sewaktu-waktu di bak pengendapan terjadi sesuatu, katakanlah pipa di bagian masuk output ke pengendapan copot, maka dengan cara seperti ini air dari kolam akan terus kesedot atasnya sampai output terendah dari pipa di luar.
Jadi seperti ini nih. Nah, kalau cara yang seperti itu tadi, kalau ini sewaktu-waktu copot, maka dia akan air kolam akan keluar sedot copot, sehingga akan terus mengalir sehingga air di kolam akan berkurang banyak. Itu yang kedua. Yang kedua langsung dibelokkan seperti ini. Yang ketiga itu kita pakai seperti ini. Seperti ini. Nah, ini seperti tadi, tapi di sini ada bukaan di atas. Kita pakai T itu, ya, bukan pakai geni atau sikul, tapi kita pakai T. Kalau dengan cara seperti ini dan letak ini outputnya agak di atas, ya, jangan di tengah tapi di atas. Ini masih di bawah sedikit permukaan air kolam seperti ini. Jika sewaktu-waktu terjadi masalah di bagian bawah, ya, bagian bawah ini, jika sewaktu-waktu terjadi masalah di sini tersumbat, semua tersumbat, maka aliran air karena kolam, ya ini kolam ya, ini kolam akan penuh, tapi dia bisa naik di sini, bisa masuk lewat atas ini. Jadi untuk ini dibuat masih di bawah permukaan kolam ini. Tinjauan kolam maksimal dia masih di bawahnya, buat seperti ini. Ini coba. Ini masih dibuatnya, masih di bawah sini, supaya ketika terjadi sumbatan di bagian bawah itu air bisa naik lewat sini. Ini biasanya dikenal dengan SLO, solid lifting overflow. Itu seperti ini. Ini yang cara yang tepat kalau menurut saya seperti ini, pakai yang seperti ini. Sebelum kita ke komponen yang kedua, kita lihat dulu ya pemipaannya. Itu untuk kolam kita ambil bagian atas, ya. Tapi jangan sampai melebihi permukaan air yang nggak bisa ngalir. Jadi masih di bawah permukaan air, tapi jangan sampai turun sekali. Antara tengah sampai dengan di bawah permukaan air. Itu untuk output di kolam. Untuk input di pengendapan, ya, itu kita letakkan posisinya tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Kalau saya lebih suka di tengah-tengah, di tengah-tengah tabung pengendapan atau bak pengendapan. Jadi di tengah itu nanti kita bisa mainkan mau ke atas mau ke bawah, itu kita bisa mainkan. Kalau saya seperti itu untuk nih pemipaannya, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagian dalam dari bagian pengendapan. Nah, untuk pengendapan, ya, sini kita lihat biar lebih jelas. Nah, ini ada dua teknik, sebenarnya ada banyak, hanya dialirkan biasa, tinggal kita nggak memperhatikan teknik, alirkan biasa, tapi syaratnya atau efeknya tentu pengendapan tidak maksimal, ya. Kemudian cara yang ingin kita sampaikan di sini ada dua, yaitu swirl filter perputaran, ya, dan RFF atau radial flow filter. Itu cara yang pertama seperti ini. Jadi ini input, ya, ini kita belokkan ke arah kanan atau kiri, ya, dengan L, dengan pipa L seperti ini. Nah, ini kita belokkan, ya.
air cenderung jika ini deras, jika debitnya besar, itu akan berputar. Selama perputaran itu ya, itu kotoran ya, kotoran yang masuk ke pengendapan akan lama-lama turun. Ini terus turun ya, itu ya. Itu dengan cara siri filter. Nah, output dari pengendapan kita ambil bagian atas ini ya, bagian atas. Kenapa? Bagian atas itu air lebih bersih ya, atau lebih banyak kotoran yang akan mengendap ya, tidak bisa naik lagi ya. Mungkin hanya sedikit kotoran-kotoran halus yang ringan itu masih bisa, tapi itu lebih baik, sehingga ya nanti yang masuk ke biofilter ini itu akan lebih bersih karena yang diambil adalah bagian atas. Itu teknik pertama. Kemudian ada teknik yang kedua, yaitu RFF ya. Saya kurang pinter bahasa Inggris, radial flow filter. Mungkin kalau salah dikoreksi ya. Nah, itu caranya seperti ini. Yang ini tadi belok ke kanan, ini kita angkat. Untuk yang output masih sama, tapi karena ini ruangannya sempit, saya ambil ya. Yang penting dia masih bisa keluar. Nah, ini kita L tapi ke atas. L tapi ke atas kita tambah ini, seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini tentu ya, kotoran ya keluar di sekelilingnya. Jadi cara seperti ini tentu kotoran akan bisa kesedot di ini, masuk ke biofilter. Belum mengendap hanya bagian sini dekat dengan outputnya akan masuk ke biofilter. Gimana caranya supaya tidak kesedot? Ya, kita kasih pembatas seperti ini ya. Kita kasih pembatas di sekelilingnya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi dengan cara seperti ini, kotoran yang keluar akan membentur dinding-dinding pembatas lingkaran ya, akan membentur. Dan karena membentur dinding tadi, energinya berkurang, dan karena gaya gravitasi maka kotoran tadi akan mengendap ya, dan outputnya itu tentu terpisah dengan dindingnya, terpisah dia, ini terpisah. Alangkah baiknya seperti ini, kemudian seperti ini dikasih siklus seperti ini ya, tapi ini enggak cukup. Nah, alangkah baiknya seperti itu, diarahkan ke atas supaya bagian atas yang terambil. Jadi seperti saya bilang, ini saya copot dulu sementara, tapi nanti seperti itu yang bikinnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang terambil adalah air yang bersih. Nah, ini penting sekali teknik ini, dan ini hasilnya lebih maksimal ya. Dan ingat, batas dinding ini, lingkaran ini, pembatasnya ini jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, tekanannya dari ini nanti dorongannya ke bawah besar ya. Kalau terlalu kecil, ibaratnya selang itu kalau semakin kita tutup, dia kan dorongannya semakin besar ya, semprotannya semakin besar. Demikian juga dengan ini. Nah, ini kita menggunakan tutupnya seperti ini. Nanti lengkapnya seperti itu, kita buatkan ini, kotak bisa, lingkaran bisa, kita masukkan seperti ini. Nah ya, seperti ini. Berapa ini panjangnya? Kalau saya
Kalau saya cukup sampai di tengah-tengah aja, sampai di pipa. Maka kenapa pipa ini saya buat di tengah-tengah, sampai di tengah. Nah, supaya untuk dudukan ini juga bisa. Ini supaya sampai di tengah cukup. Jadi kotoran akan membentuk dinding, kemudian turun mengendap. Sementara output dari pengendapan diambil bagian atas di luar dinding. Input di dalam dinding, output di luar dinding, sehingga air jauh lebih bersih. Itu dua teknik pengendapan. Untuk komponen yang ketiga di sini adalah biofilter. Di sini ada input dari pengendapan dan output menggunakan pompa, ya, dipompa ke tanaman. Nah, di sini input dan output itu harus dibuat saling berseberangan. Tujuannya apa? Supaya aliran air itu bisa melewati media-media di biofilter. Jadi ini medianya. Nah, itu harus dilewati oleh aliran air. Karena apa? Aliran air dari pengendapan itu akan membawa amonia. Jika input dan output katakanlah disandingkan seperti ini, begitu masuk langsung disedot keluar, sementara medianya ada di bawah, ya medianya nggak akan berfungsi karena dia tidak dilewati oleh aliran air tadi yang membawa amonia tadi. Tapi kalau dibuat seperti ini, ya, input output atau sebaliknya output input, yang penting dia melewati media di tengah ini alirannya, sehingga otomatis ya, bakteri yang ada di media akan menangkap amonia-amonia atau kotoran-kotoran yang terbawa oleh aliran air. Nah, di sini untuk yang pertama, kalau yang di sini karena ini kebetulan hanya ada satu contoh, ini input dari pengendapan, input ini inputnya yang masuk ke biofilter itu dibuat ke atas, dibuat ke atas, sementara pompanya itu di bawah, tenggelam di bawah. Jadi aliran dari atas keluar kemudian akan mengalir ke bawah, ya, mengalir karena apa? Karena yang bagian bawah itu kesedot, sehingga nanti dari atas turun, aliran air turun membawa kotoran-kotoran atau amonia. Itu bisa juga ini diletakkan di ujung bawah, dibelokkan seperti ini. Nah, seperti ini, turunkan, dikasih sambungan pipa turun sampai ke bawah, sampai ke dasar, berapa senti dari dasar. Sementara pompa, ya, pompa diletakkan di atas. Jadi kalau alirannya dari pengendapan dialirkan ke dasar, itu maka pompa diletakkan di atas, tapi masih tenggelam. Supaya apa? Aliran dari dasar dinaik ke atas ke pompa tadi, karena pompa menyedot di atas. Nah, itu dia melewati media yang ada di tengah, ya, di antara input dan output. Itu seperti itu. Demikian episode yang keempat tentang pemipaan. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga aquaponik Indonesia terus berkembang menjadi lebih baik.